Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah jamaah Masjid Besar Nur Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di waktu yang mulia, di waktu yang utama. Mengapa dikatakan waktu yang utama? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyampaikan sebuah doa permintaan kepada Allah secara khusus untuk umatnya yang berbuat amal soleh di waktu yang utama. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku fi bukuriha, yang mereka itu berpagi-pagi dalam kebaikan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya seringkali ya mungkin barangkali di antara kita ya seringkali kehilangan waktu utama ini, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita sadar akan hadis Nabi ini, secara langsung Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Belum lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain ya, memberikan kabar gembira kepada kita semuanya tentang utamanya salat subuh berjamaah. Man syahidal isya wal fajr jama'atan kana ka qiyamil lailah. Barang siapa yang melaksanakan salat isya dan salat subuh berjamaah di masjid, kana ka qiyamil lailah, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakan salat malam atau qiyamul lail semalam suntuk. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita dalam majelis kebaikan ini, Allah tidak akan mengumpulkan kita dalam majelis-majelis keburukan, yang dirahmati Allah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Ya rahimakumullah, mari kita lanjutkan ya, kita bacakan hadis-hadis di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, kitab-kitab yang menghimpun ya 400 hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua hal tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari ya apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian sifat-sifat secara khusus, bajunya dan lain sebagainya. Begitu bagaimana berjalannya ya. Kebetulan pada pagi hari ini ya, babun maja'a fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ya ada hadis yang dihimpun oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab ini, kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, itu yang berkaitan tentang bagaimana Rasulullah itu mengurus rambutnya. Bagaimana Rasulullah itu ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah berkaitan dengan rambut beliau. Ya, jadi sampai ada 5 hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya.
bagaimana bercerminnya, bagaimana ya bersisir dan lain sebagainya ditulis oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab ini. Jamaah yang dirahmati Allah, ya. Mengapa kita harus tahu? Kita jauh dari Rasulullah, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan membaca kitab ini kecintaan kita muncul. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, kalau kamu kata Allah Subhanahu wa taala cinta kepadaku, ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ya, yuhibbukumullah. Ya, maka kamu akan ya, ikuti Muhammad. Kemudian pasti kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam hadis ini memang ya awal mula yang menjadi motivasi Imam At-Tirmidzi menghimpun 400 sekian hadis ya itu adalah ya semoga cinta kita kepada Rasulullah muncul, jamaah yang dirahmati Allah. Hadis yang pertama, haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari. Hadis ini dari Ishaq bin Musa al-Ansari. Haddatsana Mu'ad bin Isa, ya, dari Mu'ad dari Ma'nun ibnu Isa. Haddatsana Malik ibn Anas, ya. Malik ibn Anas, ya, dari Malik ibn Anas an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah. Jadi hadis ini ya sampai kepada sahabat atau sahabiyah istri Rasulullah SAW sendiri, Ibunda Aisyah mengatakan qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya itu terbiasa menyisir, ya. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Saya itu terbiasa menyisir rambut Rasulullah, ya, merapikan rambut Rasulullah. Wa ana haid, meskipun saya dalam kondisi haid, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ya Ibunda Aisyah ya terbiasa menyisir rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya terlihat rapi, tidak acak-acakan, jamaah yang dirahmati Allah. Ini secara khusus barangkali menjadi pesan kepada ibu-ibu yang di belakang para jamaah, ya. Ternyata kebiasaan baik Ibunda Aisyah itu menyisiri ya rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disisir rambutnya meskipun dalam kondisi sedang berhaid, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mudah-mudahan bapak-bapak di sini dan kita semuanya disisir oleh istrinya, jadi ya, semakin romantis ya Mas Heri. Ya, ya amin. Ya, jadi kebiasaan beliau ya. Urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibunda Aisyah itu, ya aku nggak mau ya Rasulullah keluar itu dalam kondisi acak-acakan, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sampai disisirin, ya. Ya. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua kita bacakan di sini ada 5 hadis, kita habiskan saja. Mohon maaf nanti kalau lebih ya Pak Puguh ya. Jatahnya 20 menit sampai 30 menit ya. Enggak apa ya. Haddatsana Yusuf ibn Isa, ya, haddatsana Waqi' wa haddatsana Rubi' bin Sabih, ya, an Yazid bin Abban huwa Ar-Raqashi an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, ya. Sahabat Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat kecil, ya, yang dari umur 10 tahun itu diserahkan kepada Rasulullah oleh ibunya untuk menjadi pembantu Rasulullah sampai 10 tahun lamanya. Jadi dari umur 10 tahun beliau diserahkan kepada Rasulullah untuk menjadi pembantu Rasulullah, untuk melayani Rasulullah. Kata Anas bin Malik, aku tidak membiarkan kaki Rasulullah menyentuh tanah. Pasti kalau sudah siap-siap keluar rumah, aku sediakan sandalnya. Jamaah yang dirahmati Allah. Ya, aku tidak biarkan Rasulullah itu kesulitan mencari air. Kalau sudah mau wudhu, aku sudah sediakan air, kata Anas bin Malik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia kecil, 10 tahun. Kemudian 10 tahun juga bersama Rasulullah sampai Rasulullah itu wafat, pembantunya Rasulullah. Apa kata beliau? Ya, dalam hadisnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yukfirud duhna atau yukfirud dahna. Jadi Rasulullah itu memperbanyak, ya, menggunakan minyak rambut, ya, dahna ra'sihi. Jadi ya, kalau menggunakan minyak rambut Rasulullah itu tidak tanggung-tanggung, ya.
wa tasriha lihyatihi. Bahkan terkadang Rasulullah SAW setelah menggunakan minyak rambut, kemudian masih ada ya yang tersisa dari tangannya, kemudian janggutnya ya dipegang-pegang atau dirapikan juga menggunakan minyak sisa daripada rambutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan baik. Ternyata ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum produk-produk ya kecantikan, produk-produk minyak rambut, pomade dan lain sebagainya itu ada, Rasulullah sudah terbiasa menggunakan minyak rambut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu kita contoh ya, jamaah yang dirahmati Allah, supaya rambutnya klimis sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti ya kenapa? Ya, terus klimis, ra'sihi wa tasriha lihyatihi. Ya. Wa yukthirul qina hatta ka'anna thawbahu thawba zayyat. Ya. Sampai jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat dari kejauhan rambut Rasulullah itu hitam, kemudian hitam berkilau. Ya, itu. Hitam berkilau. Jadi enggak cuma iklan-iklan produk sampo jamaah yang dirahmati Allah ya di TV-TV itu yang bikin berkilau, kondisioner dan lain sebagainya. Ternyata rambut Rasulullah itu berkilau. Kalau dari kejauhan, dari ya maksimalnya Rasulullah itu menggunakan ya minyak rambut. Jadi ternyata rambut Rasulullah yang sebahu atau yang sebawah telinga itu tidak kering, jamaah yang dirahmati Allah. Rambut Rasulullah itu tidak acak-acakan, tidak ngepuk, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kata ya orang ya semua tak ngepuk, apalagi di siang hari. Ya, justru rambut Rasulullah itu klimis ya, sampai katanya Anas bin Malik, ka'anna thawbahu thawbu zayyat ya. Kalau sudah pakai gamisnya, kemudian dipakai surbannya, pengikat kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dari kejauhan Rasulullah itu seolah seperti penjual minyak. Itu yang dirahmati Allah. Terus saking wanginya, semua klimis janggutnya ini. Ya kalau saya ini kayaknya nggak perlu, soalnya jarang-jarang ini janggutnya ya, nggak banyak. Ini ada beberapa ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan rezeki berupa janggut yang lebat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya hendaknya dijaga sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga janggutnya, karena memang secara khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khaliful Yahud ya, selisihilah orang Yahudi ya, mereka terbiasa memanjangkan kumisnya kemudian mencukur habis janggutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sampai-sampai Rasulullah SAW ya seperti ya baju zayyat ya, bajunya ataupun penjual minyak dari saking rambutnya itu klimis. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis yang ketiga ya, masih ada waktu. Haddatsana Hannad ibn Sari qala haddatsana Abul Ahwas anil Ash'ab ibn Abi Sya'tha an abihi an Mashrub an Aisyah qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbut tayammun fi tuhurihi idza tatahhara. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya, menyukai at-tayammun fi tuhurihi. Ketika Rasulullah SAW itu memulai ya berwudu, maka Rasulullah mengawali yang bagian kanan. Idza tatahhar, termasuk ketika mandi ya, menyiramkan di bagian tangan terlebih dahulu. Wa fi tarajjulihi idza tarajjala. Ternyata juga Rasulullah kalau menyisir ya, menyisir bagian kanan atau diarahkan ke bagian kanan. Fi tarajjulihi wa fi inti'alihi idzan ta'ala. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kebiasaan menggunakan sandal diawali dari bagian kanan terlebih dahulu, jamaah yang dirahmati Allah. Ini kebiasaan sederhana, tetapi ternyata ya itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu mendahulukan bagian yang kanan ya ketika bersuci, kemudian ketika ya bersisir rambutnya, kemudian ketika mengenakan sandal, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang keempat ya, haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an Hisham ibn Hassan
anil Hasan an Abdullah bin Mughaffal qala. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada larangan secara khusus dari Rasulullah. Nanti kita jelaskan mengapa. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjul illa ghibban. Jadi Rasulullah secara khusus melarang kita untuk sering-sering kali bersisir, merapikan rambut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW itu ya kalau sudah rapi cukup. Ya jadi nggak seperti anak muda yang masih ABG-ABG, lihat kaca masjid digini-giniin lagi, lihat kaca disisir lagi, dikit-dikit disisir lagi. Kata Rasulullah, naha illa ghibban, kecuali sesekali saja, jangan banyak-banyak. Ya. Yang penting sudah rapi, ya kemudian jangan lihat kaca masjid disisir. Ya dengan pose tertentu sampai begini-begini misalnya, dilihat matanya sampai mencolok begini, jamaah yang dirahmati Allah, begitu sampai terbelalak matanya digini-giniin lagi. Nanti jalan sedikit ya lewat kacanya minimarket digini lagi rambutnya. Ternyata jamaah yang dirahmati Allah begitu. Kemudian di waktu yang akan datang ataupun di masa modern begitu jamaah yang dirahmati Allah, diteliti mengapa ada larangan secara khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sering-sering ngaca, jangan sering-sering dikit-dikit rambutnya, ya, dan lain sebagainya. Itu ya takutnya terkena ya perasaan tidak pede, ya, yang dirahmati Allah. Itu seringnya terjadi kepada orang-orang yang tidak pede pada diri sendirinya, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu, karena dikit-dikit merasa tidak nyaman, merasa tidak nyaman, akhirnya dia terganggu sendirinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu. Apalagi misalkan kalau anak muda begitu berjalan di tengah-tengah kumpulan wanita-wanita juga begitu. Jadi dari jauh itu sudah tidak nyaman, rambutnya dirapikan. Kalau perempuan itu kerudungnya dirapikan dikit-dikit, ya dirapikan gitu, padahal tidak ada yang melihat dia, ya begitu. Maka secara khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anit tarajjul illa ghibban, kecuali sekali saja, jangan sering-sering. Kemudian yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah, ya dari ya hadis yang terakhir, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghibban, ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersisir, merapikan rambutnya, tapi tidak sering-sering, ya. Ternyata Rasulullah sesekali saja kalau tidak rapi kemudian ya dirapikan kembali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan sebagaimana keinginan Imam At-Tirmidzi, ya kita membaca hadis ini, hadis-hadis yang berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan kita muncul kepada Rasulullah. Kemudian sebagaimana kecintaan kita muncul, kita dimudahkan bergabung bersama Rasulullah SAW ketika nanti kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, tidak jauh dari Rasulullah, ya tidak mengaku umatnya Rasulullah, tapi ternyata ya kita dijauhkan dan sulit masuk ke barisan Rasulullah. Dengan ini semuanya kita mudah-mudahan tidak dijadikan orang yang seperti kehilangan induknya nanti di padang mahsyar. Jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.